Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Safi, Somatik, Auditori, Visual, Intelektual berbantuan PPT interaktif terhadap hasil belajar IPA siswa SMP kelas 7, materi, kolor, dan perpindahannya. Presentasi ini guna memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian Pembelajaran IPA dengan dosen pengampu Bapak Dr. Febrianto MPD. Perkenalkan, nama saya Andara Swasta, NIM 18231073. Pokok bahasan pada proposal penelitian ini yaitu ada pendahuluan, kajian teori, dan metode penelitian. Latar belakang masalah. Penelitian ini didasarkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, di mana pendidikan merupakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang diwujudkan melalui usaha sadar dan terencana, agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi yang dimiliki untuk mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tentunya, pembelajaran yang baik tidak terlepas dari peran guru dalam proses belajar mengajar, di mana pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, yang nantinya dapat membantu siswa dalam belajar, sehingga dapat dipahami desain proses pembelajaran harus direncanakan sedemikian rupa agar siswa mudah dalam menangkap dan memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Namun, berdasarkan penelitian yang sudah ada, cara mengajar guru IPA saat mengajar cenderung bersifat informatif, sehingga siswa tidak bisa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Dan belum sepenuhnya siswa menyukai pelajaran IPA, sehingga hasil belajar IPA juga berdampak rendah yang disebabkan oleh media pembelajaran yang kurang mendukung. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan suatu tindakan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa secara optimal. Salah satunya yaitu menggunakan model pembelajaran Safi yang didampingi media pembelajaran yang tepat. Tujuan model pembelajaran Safi adalah agar siswa belajar berdasar aktivitas secara fisik, bergerak aktif saat belajar, dengan pemanfaatan indera sebanyak mungkin dan membuat seluruh tubuh atau pikiran terlibat dalam proses pembelajaran. Penulis memakai model pembelajaran Safi karena dapat meningkatkan kecerdasan siswa secara terpadu dan penuh melalui penggabungan gerak fisik dan aktivitas intelektual, sehingga membuat suasana dalam pembelajaran lebih menyenangkan karena siswa lebih merasa diperhatikan dan membuat siswa tidak bosan dalam belajar serta dapat menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan efektif. Oleh karena itu, penulis perlu untuk melakukan tindakan kelas, sehingga mengangkat judul penelitian ini yaitu Pengaruh Model Pembelajaran Safi, Somatik, Auditori, Visual, Intelektual berbantuan PPT interaktif terhadap hasil belajar IPA siswa SMP kelas 7 materi kolor dan perpindahannya. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang, diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu model pembelajaran yang digunakan sekolah kurang bervariasi, sehingga siswa terkadang jenuh dalam proses belajar mengajar. Kurangnya pemanfaatan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar, dan kompetisi siswa yang dicapai lebih berorientasi pada hasil belajar secara kognitif. Pembatasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen diberikan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Safi berbantuan PPT interaktif, sedangkan kelas kontrol diberikan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran konvensional atau ceramah. Yang kedua, hasil belajar IPA yang menekankan pada aspek kognitif, dan yang ketiga, materi yang diajarkan dibatasi pada materi pokok kolor dan perpindahannya kelas 7 semester ganjil. Rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh model pembelajaran Safi berbantuan PPT interaktif terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas 7 pada materi kolor dan perpindahannya. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran Safi berbantuan PPT interaktif terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas 7 pada materi kolor dan perpindahannya.
Manfaat penelitian. Bagi peneliti, hasil penelitian dapat digunakan pada waktu yang datang. Bagi guru, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih model pembelajaran yang efektif dan menarik, sehingga penyampaian materi pembelajaran lebih inovatif. Dan bagi siswa, dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa selama proses pembelajaran. Kajian teori terdiri dari pembelajaran IPA, media pembelajaran, pendekatan SAFI, pendekatan konvensional, hasil belajar, dan materi color dan perpindahannya. Kajian yang relevan. Kajian hasil penelitian yang berkaitan ada dari Anna Puspitasari DKK, penggunaan model pembelajaran SAFI dengan media HITE dan SIG padahal berpengaruh signifikan terhadap peningkatan hasil belajar IPA. Ada dari Ita Purnamasari DKK, model pembelajaran SAFI berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 11 IPA MAN 1 Makassar studi pada materi pokok sistem fluid. Ada dari Nur Fitriani DKK, penerapan model pembelajaran SAFI berbantuan media flashcard dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik. Ada dari Vita Tetersia DKK, pendekatan SAFI dengan model pengajaran langsung dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Dan ada dari Gede Nova Kusuma Yuda, model pembelajaran SAFI berorientasi pakem dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas 5 SD Gugus 5 Kecamatan Tejakula. Kerangka berpikir. Berdasarkan latar belakang masalah, serta mengacu pada teori-teori, serta hasil penelitian yang relevan, maka prosedur pelaksanaan penelitian ini yaitu menentukan materi pokok pembelajaran, yaitu color dan perpindahannya. Selanjutnya yaitu proses pembelajaran, di mana dalam proses pembelajaran akan dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya yaitu penyebaran angket sebelum pembelajaran. Selanjutnya, untuk kelas eksperimen akan diberikan perlakuan dengan menggunakan pendekatan SAFI berbantuan PPT interaktif. Sementara untuk kelas kontrol tidak diberikan perlakuan, melainkan menggunakan pendekatan yang sudah digunakan sebelumnya, yaitu pendekatan konvensional atau metode ceramah. Selanjutnya yaitu penyebaran angket sesudah pembelajaran. Selanjutnya, barulah kita dapat pembahasan dari penelitian kita. Dan setelah itu barulah kita dapat menyimpulkan apakah model pembelajaran SAFI ini berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 7 semester ganjil. Hipotesis. Berdasarkan kerangka teoritik, hipotesis pada penelitian ini yaitu terdapat efektivitas pendekatan SAFI, somatic, auditory, visualization, dan intelektual berbantuan PPT interaktif terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 7 SMP pada materi color dan perpindahannya. Jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. Desain penelitian yang digunakan adalah Process-Only Control Design. Definisi operasional terdiri dari SAFI. Unsur-unsur model pembelajaran SAFI yaitu terdiri dari somatik, belajar dengan bergerak dan berbuat, auditorial, belajar dengan berbicara dan mendengar, visual, belajar dengan mengamati dan menggambarkan, intelektual, belajar dengan memecahkan masalah dan berpikir. Hasil belajar didapatkan dari latihan setiap akhir pembelajaran. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 7 yang terdiri dari dua kelas. Selanjutnya, sampel terdiri dari satu kelas eksperimen dan satu kelas kontrol. Dan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Variabel dan data. Variabel dari penelitian ini yaitu terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu model pembelajaran SAFI berbantuan PPT interaktif, sementara variabel terikatnya yaitu hasil belajar IPA siswa kelas 7. Selanjutnya yaitu data. Data itu dikumpulkan melalui tes dan dokumentasi. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu berupa tes yang terdiri dari soal objektif. Teknik analisis data terdiri dari analisis instrumen tes yang terdiri dari validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda soal. Selanjutnya, analisis data tahap awal terdiri dari uji normalitas, uji homogenitas, uji kesamaan dua rata-rata. Selanjutnya, analisis data tahap akhir
terdiri dari uji normalitas, uji homogenitas, uji perbedaan rata-rata, dan uji Ganter normalisasi. Baiklah, sekian presentasi proposal penelitian ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.